Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Francisca. Di sini saya akan membuat satu video pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang teks laporan sederhana kelas 2 semester 2. Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat kan hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Tadi kan kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan sederhana berupa hewan. Nah, sebenarnya teks laporan sederhana ini bisa macam-macam, bukan hanya hewan aja, tetapi kita bisa membuat teks laporan sederhana berupa tumbuhan, berupa dunia atau alam sekitar. Bahkan kita juga bisa membuat teks laporan ini mengenai diri kita sendiri. Adapun tujuan dari membuat atau dari materi kita ini, yang pertama kita bisa menambah wawasan atau pengetahuan dari suatu objek yang kita amati. Yang kedua, kita bisa mendapatkan suatu informasi yang real atau yang nyata. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan gambaran dari suatu objek yang kita amati dari apa yang kita buat. Nah, pertama kali kita akan mencari dulu pengertian dari teks laporan sederhana ini. Ya, didengarkan baik-baik ya. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi maksudnya di sini teks laporan itu kita ini mengklarifikasi suatu objek yang ingin kita klarifikasi. Contohnya itu kita ingin mengklarifikasi hewan. Nah, ketika kita sedang mengklarifikasi, kita melihat dulu hewannya ini seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Nah, begitulah kira-kira pengertian dari teks laporan ini. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu paham mengenai teks laporan sederhana ini? Di sini ibu akan menjelaskan perbedaan mengenai teks laporan dengan tes deskripsi. Banyak yang mengatakan bahwa teks laporan itu sama dengan tes deskripsi. Padahal secara umum atau secara keseluruhan teks laporan itu tidak sama dengan tes deskripsi. Teks laporan itu bersifat umum atau universal, sedangkan teks laporan deskripsi itu bersifat khusus dan unik. Contohnya, yang pertama tes deskripsi. Nah, kalau tes deskripsi ini kita mendeskripsikan seseorang yang sangat detail. Contohnya, kucing itu memiliki bulu yang lembut, kucing itu berwarna hitam, kucing itu mempunyai keseharian yang sangat lucu. Nah, itu salah satu contoh dari tes deskripsi. Nah, yang kedua itu ada teks laporan. Tadi kan sudah ibu jelaskan, teks laporan itu bersifat umum. Nah, maksud dari umum itu semua orang mengetahui bagaimana ciri-ciri dari orang tersebut atau ciri-ciri dari hewan tersebut. Contohnya itu kucing. Nah, di sini kucing adalah salah satu hewan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kucing memiliki 2 mata dan kucing termasuk hewan mamalia. Nah, itulah contoh atau perbedaan dari
kedua teks tersebut. Yang pertama ada teks laporan dan yang kedua ada teks deskripsi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan struktur dari teks laporan. Nah, dalam teks laporan itu terdapat dua struktur. Yang pertama ada pertanyaan umum. Pertanyaan umum adalah teks berupa pertanyaan umum yang mengantarkan atau pembahasannya yang akan dilaporkan. Yang kedua, aspek-aspek laporan. Nah, aspek-aspek laporan ini adalah sebuah laporan yang mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak Ibu masih bingung atau sudah mengerti mengenai teks laporan ini? Tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian dari teks laporan. Kemudian Ibu sudah menjelaskan perbedaan teks laporan dengan teks deskripsi. Terus Ibu sudah menjelaskan apa-apa saja struktur dari teks laporan. Kali ini Ibu akan mencontohkan satu contoh teks laporan berupa hewan. Nah, kali ini Ibu akan mencontohkan yaitu adalah seekor kelinci. Nah, kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Leporelli yang bisa ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kelinci bebas dan kedua ada kelinci peliharaan. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci terdiri dari jenis bulu pendek dan bulu panjang. Kelinci memiliki kuping yang panjang dan kelinci berjalan melompat seperti kodok. Dengan bulunya yang panjang, kelinci terkadang bisa merubah warna bulunya menjadi agak kekuningan. Nah, itu dia salah satu contoh dari teks laporan. Nah, agar anak Ibu makin paham mengenai teks laporan sederhana berupa hewan ini, Ibu akan membuat tugas. Tugasnya itu ialah membuat satu contoh teks laporan sederhana berupa hewan selain yang Ibu contohkan tadi ya. Jadi kan banyak tuh hewan-hewan, ada kucing, ada kuda, ada kupu-kupu dan banyak lagi. Tapi kalian hanya cukup membuat satu contoh saja. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, simpan bukunya ke dalam tas. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Jika ada yang belum mengerti atau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya sama Ibu kembali. Dan jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa kembali anak-anak Ibu. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan dipelajari lebih lanjut di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.